Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dakhrad dakhirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatul ashiratu. Wal maqalatul ashiratu, dan bermula perkataan yang ke-10. An ba'diz zuhadi wa humul ladina ihtaqarud dunya wa lam yubalu biha bal akhadu minha qadra daruratihim. Perkataan yang ke-10 daripada setengah ahli zuhud, orang yang zuhud. Siapa yang zuhud itu? Wahumul ladina ihtaqarud dunya, orang-orang yang menghinakan akan dunia. Walam yubalu biha, dan mereka itu tidak menghiraukan dengan dia. Artinya orang tadi menghinakan dunia dan kada terpengaruh dengan dunia, itu zuhud. Bal akhazu, tetapi mengambil mereka itu minha, daripada dunia, qadra daruratihim, sekedar darurat mereka itu. Itu arti zuhud. Jadi orang yang zuhud itu adalah orang yang mengambil dunia seadanya, sekedar keperluannya, itu zuhud. Namun mengumpul sebanyak-banyaknya, itu ngarannya jumput. Ya kan? Ada ini zuhud. Apa jar ba'du zuhud? Nah, perkataan beliau apa? Man aznaba jamban ay tahammalahu wa huwa yadhaku ay wal halu annahu yaprahu bi tahammulihi fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Kata setengah orang zuhud, siapa yang mengerjakan akan dosa. Aznaba itu kan maknanya mengerjakan akan dosa. Nah, yakni menanggung dosa. Aznaba zamban, mengerjakan dosa atau menanggung dosa. Wa huwa yadhaku, dan dia tertawa-tawa, mengerjakan dosa sambil tertawa, kahimungan, kadang merasa takut,
malah kehimungan, dapat buntut kehimungan. Ya kah? Ayani wal halu annahu yafrahu bitahamuli, ketika itu dia gembira membawanya atau menanggung dosa. Saya biar aja kada apa juanya berbuat dosa, tatawaan nya. Sambil bedum main duit, tatawaan. Lamun bedum bang kada berduit, tapi sangkutan kaitan baju nih hibak di sini nah, sampai ke telinga habis hidung. Itu ngarannya kada berbuat dosa tapi babungulan. Bahabang-habang telinga, kada judi tapi babungulan. Zaman dahulu baka babonel batre dulu lah digantung. Tatawaan. Nah, lalu apa akibatnya? Fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memasukkan ia akan api neraka. Wa huwa yabki, walhal dia dalam keadaan menangis benar di neraka kana. Barang dosa nang apa? Pokoknya dosanya ini yang memasukkan ke neraka ini dosa besar tapi kada sampat bertaubat. Lamun dosa besar sampat bertaubat kada berdosa lagi. Dosa kecil cukup dengan dibawa berudu astagfirullah, diampuni Allah. Tapi kalau dosa besar taubat. Nah, bajinah misalnya sambil tertawaan masuk neraka menangis kenanya. Dah. Lianna haqqahu ayyandima wa yastaghfirullaha ta'ala lidzalik wa yastaghfirullaha ta'ala lidzalika. Wa yastaghfiru itu atop kepada ayyandima, karena bahwasanya seharusnya, itu maknanya lah lianna haqqahu, karena bahwasanya seharusnya ayyandima, bahwa menyesal ia, bukan tatawaan. Berbuat dosa bukan tatawaan, disuruh menyesal. Wa yastaghfirullaha ta'ala, dan minta ampun ia akan Allah Ta'ala lizalika, bagi yang demikian itu, bagi dosa yang dikerjakan tadi. Nah, seharusnya bukan tatawaan tetapi menyesal dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebentar lagi kita tahun baru Hijriah nih, sebentar lagi. Ayo takmir Ramadan, kita mengadakan apa pulang? Tentang kita apa namanya, tahun baru Hijriah kita muliakan sebesar-besarnya, kita rayakan. Jangan tahun baru miladiah aja. Sebenarnya kita ini yang Hijriah ini yang kita besarkan. Ada lomba azan misalnya, ada lomba tartil, lomba marawis. Jadilah sebagian ulama jangan lagi bila lomba itu jangan lomba habesi. Lomba habesi itu guru sekumpul sarik sidin. Habesi itu kada boleh dilombakan. Lomba marawis, sairnya habesi juga atau dibae. Lomba marawis. Nah itu kan, jangan lagi lomba habesi. Kada diredoi guru sekumpul kita kan ketulahan berataan lomba marawis lah. Wa man ata'a wa huwa yabki. Nah ini
Wa man ata'a wa huwa yabki hayaan minallahi ta'ala wa khaufan minhu. Hayaan minallahi ta'ala wa khaufan minhu ta'ala ala taqsirihi fi tilka ta'ati fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku. Ini lawanan yang tadi. Nah, dan siapa yang mengerjakan taat kepada Allah wa huwa yabki, dan dia menangis. Mengerjakan taat kepada Allah sambil menangis. Sambil menangisnya kayak apa? Hayaan, karena malu. Nah, hayaan itu dalam ilmu nahwu maf'ul li ajlih. Ya Allah, maf'ul li ajlih. Karena malu. Lawan siapa malu? Karena malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan taat, bangun tengah malam sambil menangis keingatan dosa. Malu dengan Allah Ta'ala, banyak berdosa. Kita bangun tengah malam menangis juga. Kenapa? Sakit gigi. Orang bangun tengah malam baudu, bakamih lalu baudu, ya kan? Sholat. Ada kita bakamih, embeh itu mangamihi pulang. Lain tuh itu. Wa khaupan minhu ta'ala. Nah, hayaan karena malu, wa khaupan, dan karena takut kepada Allah Ta'ala. Menangisnya ini malu karena takut. Malu kenapa? Ala taksirihi, atas sedikitnya pitilkat taati, pada mengerjakan taat. Padahal nikmat Allah kita makan hari-hari, kita minum hari-hari, kita pakai hari-hari. Sholat 5 waktu aja belang kambingan. Ini kita lah, kada nyambat orang kita. Nah, jadi ingat itu malu kepada Allah lalu menangis. Kadikitan ibadah. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada bapak asal sini aja tarang ngelihat aja kok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ya Allah kecuali untuk menyembah aku. Sabar kita nih, kepanasan nih. Kada bapak. Yang penting bernyala. Nah, kan dalam Quran itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku ya Allah Ta'ala. Kita jarang menyempatkan waktu untuk Allah. Yang paling banyak untuk kakawanan, baramian, tatawaan tadi kan. Nah, lalu kita bangun tengah malam menangis, menyesal. Nah, ini yang tujuan yang bagus. Lalu setelah menangis apa? Ayyaprahu ghayatal parahi. Salah. Fa innallaha ta'ala, maka bahwasanya Allah Ta'ala memasukkan akan dia akan surga, wa huwa yadhaku, dia dalam keadaan tertawa. Waktu ibadah kepada Allah menangis, Allah memasukkan ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Ibadah ini sobar juga kita, terutama bangun tengah malam tuh uyuh bana bangun. Banyak hendak bangun, mata mengantuk berabah pulang, kada jadi bangun. Ini godaannya luar biasa nih, godaannya. Apalagi musim dingin,
Baudu tengah malam menggatar. Tapi kita tetap kawa bangun. Nah kita kena masuk surganya tertawa. Memang bapak-bapak ada ibunya dalam lah. Bapak ibu, orang di surga tuh kada ada lagi pang nang menangis, kada lagi paji wae teh. Tertawa beradaan kana. Alhamdulillah. Dan orang di surga itu berataan umurnya 33. Umurnya 33 Pak Pian berapa sudah Pak? Marina Pak Bapak Irit berapa pian umur? Berapa? 67? 67 kah? Berarti kan masuk surga lagi. Pian kena 33 aja lagi umur. Tampan benar. Tampan benar. Nah, silakan minumlah yang sudah ulun minum juga nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi biar aja kita taat kepada Allah, menangis karena masuk surganya tatawa berataan. Ayyaprahu goyatal parahi, yaitu gembiranya sesudah gembira, maksudnya gembiranya penghabisan gembira. Nah itu maknanya, gembiranya penghabisan gembira. Jar orang Banjar himung banar, gembira banar dalam surga. Kenapa? Lihusuli matlubihi, karena hasil tuntutannya. Apa tuntutannya kepada Allah? Wa huwa afwullahi ta'ala, yaitu kemaafan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memaafi kita. Mun masuk surga itu Masya Allah nyaman benar. Mudahan masuk surga berataan kita lah. Cuma masuk surga itu ada dua kategori. Ada nang langsung, ada nang transit. Kira-kira pian mau transit di Dubai kah? Langsung aja kah? Langsung ke Makkah aja lah. Artinya langsung surga aja, kada usah transit lah. Tahan kada transit. Ada 70.000 umat Nabi masuk surga bighairi hisab. 70.000 umat Nabi masuk surga bighairi hisab. Yang 70 tadi memberi syafaat pulang kepada yang lain. Jadi bukan hanya yang 70 itu aja. Yang 70 memberi syafaat kepada yang lain. Siapa nang masuk surga kada berhisab? Alladzina yatawakkaluna 'ala Allah. Orang yang penuh tawakal kepada Allah. Qulubuhum kattuyur. Hati mereka itu seperti burung. Jadi orang yang tawakal kepada Allah masuk surganya tanpa hisab, langsung nyelonong. Hati mereka kayak burung. Kada ada problem. Coba lihat burung. Pagi dalam keadaan lapar, tetap aja gembira ya, terbang ke sana kemari. Sore dalam keadaan kenyang, terbang juga ke sana kemari. Kada ada burung itu yang sakit hati, kada ada. Penuh tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Arti tawakal itu kayak apa? Tawakal itu berusaha dulu baru tawakal. Jangan tawakal aja semacam tapi kada berusaha. Aku tawakal aja di rumah aja sebulanan kada berusaha, kelaparan. Aku tawakal aja bajualan tapi tokonya kada dibuka, mana hendak payu. Aku tawakal aja mandak sepeda motor hanyar lunas bawa ke pasar, diandak dibuncuk kada bakunci bahu. Tawakal kepada Allah, pas bulik hilang. Tawakalnya kayak apa? Andak di parkiran, kunci bahu, itu tawakal ngarannya. Bisa jukung, bisa apa? Tawakal kepada Allah, kunci di rantai, tawakal. Munnya larut juga, nah itu sudah. Ini kada dikunci, kada di rantai, larut sampai ke palang pisau. Jadi tawakalnya apa? Sholatnya penuh dikerjakan, puasanya dikerjakan, sedekahnya dikerjakan, Qurannya dibaca, sholawatnya dibaca, zikirnya dibaca. Tawakal kepada Allah itu nang masuk surga tanpa hisab. Jangan tawakal siang guring malam tidur. Kada apa-apa, kada tawakal. Ngaran itu ngarannya pangoler. Pangoler. Nah,
Mudahan masuk surga barataan. Di surga itu kadada lagi behera, kadada lagi bakami. Kulu washrobu, minum jadi keringat, makan jadi keringat. Pian di surga hendak mencari toilet kadada toilet di sana. Yang rigat-rigat tuh kadada lagi di sana. Nang paling nyaman benar kita dapat bidadari 12.000. Yono dapat bidadari 12.000. Semalaman menutunya kada sakit pinggang. Coba kan di dunia jangan 12.000, 4 aja gin mati. Nah, ini surga, masya Allah. Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat di dunia ada di surga. Wala udunun sami'at, yang tidak pernah didengar di dunia didengar di dalam surga. Wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terlintas di hati ada di surga. Mudahan masuk surga barataan. Bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Wal maqalatul hadiyata asyarata. Nah, kita lanjutkan. Wal maqalatul hadiyatal asyarata. Hadiyata asyarata. Dan perkataan yang ke-11. An ba'dil hukama, daripada setengah ba'dul hukama. Siapa hukama itu? Ai al-auliyai. Ba'dul hukama itu wali Allah. Bila ada pian di dalam kitab hukama ajar, itu wali Allah. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Samad Al-Madani, Guru Sekumpul, Datu Kalampayan, Wali Songo. Nah, itu termasuk ya. Bila ba'dul hukama nih. Nah, apa jersidin? La tahkiruz dzunuba sighara. La tahkiruz dzunuba sighara. Ai la tu'adduha sigharan. La tahkiruz dzunuba sighara. Janganlah kamu meenteng-entengkan dosa kecil. Jangan kamu jersidin meenteng-entengkan dosa kecil. Yakni la tu'adduha sigara, jangan dibilang kecil. Dosa itu jangan dibilang kecil. Kada apa-apa jua ajar dosa kecil aja. Nah itu ngaranna kada apa-apa jua itu nah. Itu namanya meremehkan dosa kecil. Fa innaha tatasya'abu minhaz dzunubal kibara. Maka bahwasanya tatasya'abu minha, bersemilah dengan dosa kecil itu akan dosa besar. Tatasya'abu itu bersemi, di sini maknanya. Maka bahwasanya bersemilah dosa kecil itu menjadi dosa besar. Pahamlah pian. Dosa kecil lamun dikerjakan balalawasan istiqomah mengerjakan dosa kecil jadi besar, itu maksudnya. Itu maksudnya. Kada sekali aja mengerjakannya, hari-hari mengerjakan dosa kecil jadi besar, ujar sidin, jar aulia Allah nih. Nah itu jangan meremehkan. Wa aydan rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilka sighar. Nah, wa aydan, dan pula barangkalinya adalah murka Allah di dalam dosa kecil itu. Barangkalinya murka Allah di dalam dosa kecil itu. Jadi kita jangan meenteng-entengkan
Kalau pindah di sana ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pindah di sana ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Irsadul Ibad ada rasanya seorang penjual kayu. Orang ini hidup bajual kayu bababat, mencari di hutan kayunya, kayu-kayu nang kada terpakai lagi dan kayu nang kada dilindungi lah istilahnya kan, kada hutan terlindung, kayu-kayu misalnya nang guguran, nang sudah jabuk, di babatnya dijualnya. Itu ada dalam kitab Irsadul Ibad. Lalu setelah itu dijualnya ada nang menukari, istilahnya anggaplah satu tekap aku borong di tikam ini kayu tadi setekapan aku borong, nih duitnya lunas, antarakan ke rumahku. Nah ini ceritanya lah, bukan dongeng nih. Lalu di tengah perjalanan si dinang bajual tadi mengantarakan kayu nang batekap tadi, kesulitan gigi. Tahulah kesulitan bakas iwak bekas tulang daging nang korban tadi. Takasak di gigi, dikitis sedikit kayu urang tadi, dikitis sedikit untuk menguit nang ini tadi, gigi tadi. Dikit mana lah. Kayu tadi kan sudah dijual, duitnya sudah lunas. Nah sudah lalu nang bajual kayu tadi meninggal dunia. Setelah meninggal dunia ada nang bermimpi di dalam murkanya Allah, disiksa dalam kubur. Jadi ujar yang bermimpi tadi, apa dosa pian sampai angka ini disiksanya apa? Aku bajual kayu sudah lunas dibayari orang, lalu aku kesulitan gigi, ketulangan iwak sanggiringan. Aku ambil, aku kuit, tapi aku kada berpadah mengambil tadi. Nah inilah aku dapat siksa dari Allah. Padahal kan kena lamun ikam ketemu dengan orang nang menukar kayu tadi, aku minta maaf, minta ampun nang bekas mengitis sedikit tadi. Tabangun sidin, rumahnya di sini. Lalu ingatakan dalam mimpi tadi, oh sekalinya bujur, rumahnya di mana? Di Bangas Permai. Nah datang ke sana, pas bujur ada kayunya memang. Padahal kan nang bajual kayu tadi nang meninggal kemarin bermimpi, aku sidin dalam siksanya Allah karena mengambil kayu sedikit kada berpadah lawan ikam menguit gigi tadi. Inya minta maaf dalam mimpi. Ujar nang bajual kayu, membayar sedikit nih itu kada apa-apa biar inya sababatan gin minta aku redoakan ya, apalagi sedikit aku maafakan. Sekalinya malam nang dudinya bermimpi pulang dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu berpadah ulun terima kasihlah lawan pian memadahkan benang tadi. Akhirnya orang tadi dalam rahmatnya Allah ampih disiksa. Dikitnya kayunya, apalagi mengambil jam tangan orang, apalagi HP orang. Nah karena di sana tadi ada murkanya Allah, makanya sedikit kejahatan jangan diremehkan. Balasannya lagi sedikit kebaikan jangan diremehkan juga. Jangan-jangan di sana ada redonya Allah. Siapa ini? Imam Ghazali. Imam Ghazali waktu di dalam kubur, ulama besar bermimpi, sidin dalam rahmatnya Allah luar biasa. Memang beliau hadis lebih 1000 dalam otak, Quran dalam otak, mengarang banyak benar. Di antaranya kan Ihya Ulumuddin, itu kan banyak kayak lagi karangan sidin. Quran sehari sehatam, kadang-kadang 2 kali, kita pang berapa kali sehari hatam. Itu Imam Ghazali. Lalu ditakuni orang pulang nang bermimpi deh ulama deh,
pian kenapa dapat rahmat luar biasa nih wahai Imam Ghazali? Apakah pian karena banyak mengarang kitab, karena banyak ibadah, banyak puasa? Jadi Imam Ghazali kada, itu biasa-biasa aja. Yang aku dapat rahmat Allah seketika itu waktu aku mengarang kitab pakai dawat, baharikan dawat ya cinta becalap. Zaman dulu lain wah ini pakai komputer, pakai apa ngarannya ke laptop aja nyaman mana mengarang jahari pakai dawat. Nah, hinggap lalat di cinta tadi, di dawat tadi. Lalu dihirupnya lalatnya ini kehausan, maras. Di sini aku tahan aku mengarang kitab menulis, karena rahmatan minhu, aku kasih sayang dengan lalat tadi. Nah, akhirnya setelah kenyang lalatnya, lalunya terbang lalatnya. Dengan sebab itulah aku mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita kasih sayang kepada, terutama kepada manusia dan kepada binatang-binatang. Ini berarti di lain pajah lah lampu lah. Ini kita aja nang panyala kalau lah. Ini pakai anu di belakang kalau. Ya kah? Nggih. Sedikit lagi lah. Isa sudah, sedikit lagi. Habis akan. Pasal sudah. Wal maqalatus saniyata asyara pulang kenalah. Nah, wal maqalatus saniyata asyarata karena perkataan yang ke-12. Nah, jadi apa namanya? Perbuatan yang dosa kecil itu jangan diremehkan karena bisa jadi besar. Mudah-mudahan kita semua masuk surga barataan lah. Dosa diampuni Allah zahir batin, dosa keluarga kita, anak buah kita barataan, dan mudah-mudahan kita dimatikan dengan husnul khatimah. Ya kalau Isa kalau belum kah? Isa itu ajan pinnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya na'budu ya nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah alamin Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'na wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma wa minna nas'aluka futuhal arifin wa fahman nabiyyin habjal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-futuhal munnuh war rusuh salahal jasad war ruh wa tabadan nasuh bi akin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anzilna alaina ya Allah rahmatan wa salamatan bahjatan wa surur hajatan maqbul wa sahatan afiyah wa salamah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذن الجنة مع الأبرار عزيز غفار رب العالمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian